Oh, sing thanks, thanks, I give you thanks for... Shalom, jumpa lagi dalam program Si Tumpal Siap 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Semi Tuhan. Ada topik yang menarik. Misteri huruf T dalam Yeskiel 9 ayat 4 dan 6. Namun kita berdoa dulu. Tuhan Yesus pimpin kami agar kami memahami firman-Mu dan dapat melakukannya. Amin. Yeskiel 9 ayat 4 dan 6, saya baca ayat 4 saja. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dalam beberapa terjemahan, kata tulislah huruf T pada dahi itu ada perbedaan. Nah, dalam King James Version itu di sana dituliskan set a mark upon the foreheads. Sedangkan dalam terjemahan lama kitab LAI, terjemahan LAI, berjalanlah bubuhlah suatu tanda pada dahi. Jadi terjemahan lama itu sama dengan King James Version. Namun dalam bahasa Jawa terjemahan baru di sana dituliskan nuliso aksoro T ing batuke. Nah, ini mirip dengan terjemahan baru LAI. Namun ada yang berbeda, yaitu dalam terjemahan lama bahasa Jawa. Di sana dituliskan podo tengerono salib ing batuke. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan. Mana yang benar, mana yang salah? Ternyata tidak ada yang salah. Semuanya benar. Nah, kata tanda atau dalam bahasa Inggris mark itu dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, kitab Yeskiel ditulis dalam bahasa Ibrani. Kata tanda itu dalam bahasa Ibraninya tau. Sedangkan tau sendiri itu adalah abjad Ibrani yang terakhir, yang ke-22, yaitu huruf tau. Huruf itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan Latin itu huruf T. Sedangkan bahasa Ibrani kuno, Paleo Hebrew, itu huruf tau itu ditulis dengan tanda silang X. Terjemahannya tetap T atau juga dengan huruf seperti begini atau tanda salib. Jadi baik itu bahasa Inggris yang mengatakan itu hanya a mark, tanda, itu benar. Ada yang menerjemahkan itu huruf T, itu juga benar. Dan ada yang menerjemahkan salib, itu juga benar. Berdasarkan huruf Ibrani, baik Ibrani yang lebih kemudian maupun Ibrani yang lebih tua, semuanya bisa benar. Jadi tidak ada permasalahan. Nah, namun yang terpenting di sini bukan itu huruf T atau hanya tanda saja, tetapi kita melihat penglihatan dari Nabi Yeskiel ini. Nabi Yeskiel mendapatkan penglihatan bahwa Tuhan akan menghukum Yerusalem, kota yang sudah menjijikan. Karena orang-orang di sana telah berlaku benar-benar sangat jahat. Namun di tengah-tengah orang jahat itu ada beberapa orang yang mereka tetap setia kepada kebenaran. Karena itu Tuhan dalam penglihatan Yeskiel, dia menyuruh untuk membubuhkan tanda. Entah itu huruf T atau tanda salib, tapi ada sebuah tanda di dahi orang-orang yang benar itu. Sehingga mereka diluputkan dari murka Tuhan
yang akan diturunkan kepada Yerusalem. Dan cerita ini saya mengingat tentang peristiwa orang Israel sebelum mereka keluar dari Mesir. Mereka disuruh Tuhan untuk memberikan tanda di ambang pintu dengan membubuhkan darah anak domba. Sehingga tulah ke-10 yaitu tulah anak sulung mati dilewatkan dari mereka. Dan mereka bisa bebas dari Mesir. Dan saya juga teringat bahwa itu pun simbol kelepasan bagi orang percaya. Mereka yang percaya kepada Kristus, mereka diberikan tanda, mereka diberikan materai sebagai orang-orang yang diselamatkan. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 mengatakan seperti ini. Dan saya akan bacakan juga ayat 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi dengan tanda itu, materai itu, ketika kita percaya kepada Kristus, materai yang diberikan oleh Roh Kudus, kita dilepaskan dari dosa karena pengorbanan Kristus. Dan kita menjadi milik Allah. Jadi sebagai orang percaya, marilah kita tetap teguh di dalam Kristus. Karena di dalam Kristuslah kita diluputkan dari hukuman maut. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terus mempelajari Alkitab yang adalah firman Tuhan. Dan kiranya dalam hidup kita selalu memuliakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Soli Deo Gloria. Oh Lord.